Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Aina Katurnada. Saya mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, negara kita, negara Republik Indonesia tengah mengalami duka yang sangat mendalam. Merebaknya virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona menyebabkan angka kesakitan menjadi tinggi dan banyak nyawa yang tak tertolong. Virus ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, bahkan kedudukan. Virus ini sudah menyerang masyarakat biasa, tenaga medis, hingga pejabat negara. Hal ini membuat masyarakat menjadi panik dan menimbulkan keresahan di dalam diri mereka. Ini hal yang wajar, karena penularan virus COVID-19 sangat cepat dan gejala awal yang mirip sekali dengan penyakit biasa yang sudah pernah kita alami, seperti demam, flu, dan batuk. Bahkan ada orang yang sudah terinfeksi virus ini namun tidak memiliki gejala sama sekali. Karena hal ini, di antara kita ingin memastikan apakah kita sedang tertular penyakit ini dengan memeriksakan diri ke rumah sakit. Namun, terkadang kita tidak memperhatikan seperti apa kriteria orang yang harus diperiksakan saat pandemi COVID-19. Kriteria orang yang harus melakukan pemeriksaan COVID-19 dapat kita perhatikan dengan berdasarkan: yang pertama, memiliki riwayat perjalanan ke negara atau kota yang sudah tertular virus COVID-19 dalam 14 hari terakhir, atau melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19 dan mengalami gejala seperti demam, flu, batuk, dan sesak nafas. Maka segera periksakan diri ke rumah sakit yang menjadi rujukan di daerah masing-masing. Yang kedua, saat sedang melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan mengalami gejala demam di atas 38 derajat Celcius atau pilek atau sesak nafas setelah melakukan kunjungan atau kontak, maka segera periksakan diri ke rumah sakit rujukan di daerah. Namun, jika selama masa karantina mandiri tidak mengalami gejala, tidak perlu ke rumah sakit, cukup dengan menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang ketiga, apabila tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara atau kota yang sudah terinfeksi virus COVID-19 dan tidak melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19, namun mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak napas, maka segera periksakan diri ke rumah sakit rujukan di daerah masing-masing. Manfaat yang akan kita dapatkan dengan mengetahui orang yang diprioritaskan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit adalah kita dapat membantu tugas tenaga medis dalam melakukan penanganan orang yang diprioritaskan dan orang yang sudah positif virus COVID-19 dan dapat mengurangi resiko penularan COVID-19 yang berada di rumah sakit karena tidak berkunjung ke rumah sakit dalam keadaan kesehatan yang tidak darurat. Namun, sebaliknya, jika kita berbondong-bondong pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, tetapi tidak masuk ke dalam kategori, dapat membuat tenaga medis yang sedang melakukan tugasnya untuk menangani pasien COVID-19 menjadi panik, dan rantai penularan penyakit menjadi cepat menyebar karena rumah sakit juga termasuk tempat yang berisiko terjadi penularan virus COVID-19. Marilah kita bersama-sama membantu penyebaran informasi tentang hal ini, tentang siapa saja yang harus memeriksakan diri ke rumah sakit saat pandemi COVID-19. Karena keadaan ini bukan masalah perorangan, ini masalah seluruh masyarakat. Kepanikan di dalam diri kita jangan membutakan semuanya. Tenaga medis yang kita katakan sebagai garda terdepan dapat kita bantu dengan mengurangi kepanikan. Jika memang bukan kita yang termasuk dalam kategori ini, harus diperiksakan ke rumah sakit dan tidak dalam keadaan kondisi kesehatan darurat, maka cukup di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan kurangi kecemasan. Sayangi diri kita, sayangi keluarga, dan sayangi saudara kita se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.